warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa huwal mustahaqqul hamdi wa thana'i nasta'inuhu fis sarra'i wad dharra'i nastaghfiruhu wa nastahdihi ma yuqarribuna ilayhi nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi fi jami'i halatina wa nusalli wa nusallimu ala mab'uts rahmatan lil alamin wa awwalul musyaffi'in fi yaumil 'ardi wal hisab sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati ketua dan seluruh pengurus Masjid Agung Al-Barri, yang saya hormati Ustaz, Ustazah, ulama dan seluruh imam Masjid Agung Al-Barri, dan yang saya hormati hadir bersama kita Ketua MUI di Kota Lubuk Bapak Haji Muhammad Asri. Kemudian yang saya hormati GPSS, Gerakan Pejuang Suku, yang pada pagi hari ini bersama dengan kita di Masjid Agung Al-Barri. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, inayah serta maunanya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan berkah ini dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas rupiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk lebih lanjut pada pagi hari ini, kita kembali menuntaskan bab-bab yang belum terbahas sekitar sholat jamaah, kemudian sholat. Pada pagi hari ini kita mungkin menyelesaikan bab tentang qashar dan jamaah. Faslun, ini satu pasal fi qasri sholati wa jama'iha. Pasal ini menjelaskan tentang qashar sholat atau pendek sholat, wajib iha dan menjamak sholat. Sebelum kita masuk ke bab ini, perlu digarisbawahi jamak syai'un qashar syai'un akhar. Jangan dikumpul. Jadi jamak qashar itu dia tuh berdiri dewe-dewe. Tapi pacar kawin itu istilahnya kan. Karena dia mempunyai syarat tersendiri antara jamak qashar. Fa in khiftum fala junaha alaikum an taqsuru minas shalah. Ketika kamu takut, misalnya dalam keadaan takut, maka dakwaku mengqashar salat dalam Quran. Contoh orang Palestina, lambat dikit mortir meletup kan. Jadi waktu itu nak maling-maling, nak model tu boleh gitu kan. Pada fikih itu Pak, dia tidak tetap. Makanya Imam Syafi'i ada qaulul qadim, qaulul jadid. Masa kita tahu Imam Syafi'i ini tidak konsisten, dulu ngomong cek itu, sekarang ngomong cek ini. Akhirnya dulu aku di situ, sekarang aku di sini. Ketika kita misalnya di tengah padang pasir, tidak teman ujungnya, air segelas mungkin berharganya luar biasa. Ketika di Linggau, merumpat di Kelingin, bubut gitu lah. Nah artinya apa?
Di sini tidak jeli. Al-Quran juga tengoklah agama-agama besar. Islam lahirnya di mana? Di daerah gurun pasir. Di daerah gurun pasir. Cak mana dia langsung tajri minta dihal anhar, menerangkan di tengah padang pasir tempat yang paling berharga air. Gara-gara sumur itu bisa perang suku, memperebutkan sumur. Ini imam kita ini lama di Saudi. Nah, kau ke Mekah itu mungkin sumur Zam-Zam itulah ya dah. Nah, dengan Cak Rona. Nah, jangan itu. Makanya ketika agama lahir itu pernah dia menerangkan surga itu seperti sungai-sungai mengalir. Karena sungai penilaiannya di sini. Kalau tempat kita ya, lewat dikit sungai, lewat tidak boleh aneh. Nah, ada juga agama lain ketika menerang surga itu ladang gandum. Nah ini di sini kita kadang-kadang itu harus agak merasa otak dikit tafsir masalah yang sifatnya seperti itu. Nah, jadi tentang qadha dan qasar jama' itu syai'un dan qasar syai'un akhar. Wa yajuzu lil musafiri ay mutalabbisi bis safari qasru sholati ruba'iyyah la ghairiha min thunaiya wa thulathi. Jadi dibolehkan untuk musafir mengqasar salat yang salat ruba'iyyah, salat 4. La sulatsiyah wala sunnah. Jadi tidak baca sholat selain sholat 4. Yang 4 kan sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Itulah yang baca di qasar. Kalau maghrib di qasar cak mana? 3 dibagi duit, lanjut 1,5 sembahyang itu. Subuh di qasar, jadi witir ya. Nah, jadi salat-salat rubaiyah yang bisa di situ. Syurutu qasri salat, adapun syarat mengqasar salat, wa yajuzu qasru salat rubaiyah bi 5 syara'it. Dan dibolehkan mengqasar salat dengan 5 syarat. Al-awwal yang pertama ayyakuna safarahu ay syakhsin fi ghairi maksiyatin. Itu syarat pertama. Jadi musafir itu perjalanannya itu bukan perjalanan maksiat. Ada berapa macam perjalanan? Ada perjalanan wajib, ada perjalanan sunat, ada perjalanan mubah, ada perjalanan haram. Apa misalnya huwa syamilun lil wajibi ka qada'id dain. Melingkupi yang pertama perjalanan wajib, perjalanan yang bayutang. Itu wajib, utang wajib. Misalnya dulu pernah ada kawan di Linggau ini punya utang, dia pindah ke Riau situ. Nah, kita dapat rezeki alhamdulillah dan ke Riau tadi bayutang. Nah, maka di situ kita boleh banyak utang. Ada utang janji, ada utang sen katanya kan. Jadi utang itu banyak. Al-waqt itu dain, janji itu juga utang. Nah, kemudian walil mandubi ka silatul rahim, dan perjalanan sunnah salah satunya silaturahim, diundang hajatan itu sunnah. Nah, itu kan. Nah, kemudian wali mubahi ka safarit tijarah, dan perjalanan mubah salah satunya perjalanan bisnis. Ribut sopir itu lah tiap langkahnya baca lagi yang wadona urusannya. Ketika syarat kosor dia cukup, dia baca. Karena perjalanan sopir itu perjalanan tijarah, berdagang. Acol barang yang dijual ya, perdagangan itu ada barang, ada jasa. Nah, itu benar. Itu tidak baca kamu tuh. Diperas, tidak baca diperas ini, itulah jadi hukum. Selagi masih baca diperas, nah masih baca bekelin. Kalau mentok baca lagi, nah itu jadi hukum. Nah, kemudian ammas safar maksiyati kasafari liqat'i thariq. Sedangkan perjalanan maksiat salah satu qat'i thariq,
jalan. Tapi aslinya dalam kitab kan tinta jalan itu ndak ngerata. Lalu kepala corok ngajak motor misalnya kan. Lalu ke Simpang Meong situ nemu kuat sampai nak bajing loncat. Nah perjalanan saya itu udah boleh ya. Dia masih sembahyang lengkap, sembahyangnya tidak boleh dikotor karena ia belum dapat rukhsah, belum sampai tingkat untuk memperoleh rukhsah. Malah tambah banyak sembahyangnya. Ditambah lagi sebagai taubat. Kalau kota ditambah bisa 4 rakaat baca kelar jadi tahu. Ngapain dia 4 rakaat nambah salat taubat 2 rakaat. Karena perjalanannya perjalanan maksiat, bukan malah pendek sembahyangnya datang malah panjang dari itu. Nah, bala yatarahhasu fihi bi qasri shalat wala jam'i. Jadi perjalanan seseorang yang bermaksiat ini tidak boleh mengkosor sholat dan menjamak sholat. Kemudian selanjutnya wadzalik ayyakuna qasiru muaddiyan lis-sholati ruba'iyyah ammal fa'idatu hadarat fala tuqta fihi maksuratan wal fa'idatu fis safari tuqta bi maksuratan la bi. Nah, yang baca kita kasar itu mak sholat yang sifatnya sholat ada. Kan ada sholat adaan, ada qodoan. Nah sholat ada. Sholat yang sifatnya qodo dan baca di qasar. Misalnya subuh kan ada berangkat, malam tadi ngan tidur jam maghrib, isya 12. Pagi melakukan safar, hendak masuk sholat termasuk malam isya ke malam tadi. Nada baca karena status isya adalah sholat qadha. Atau seandainya kamu melakukan perjalanan dan ketika sebelum berjalan itu ada sholat yang tertinggal, itu maksudnya. Kemudian sholat yang tertinggal ini dikerjakan dalam perjalanan, maka sholat ini bukan sholat wajib. Dia ini adalah sholat, bukan sholat ada, dia sholat wajib. Nah, maka tidak boleh mengkosor sholat yang sifatnya qadha. Jadi sholatnya harus ada. Warabi ayat biya musafiru qasrus sholati ma'a ihrami biha. Jadi niat kamu untuk mengkosor sholat itu ketika takbiratul ihram. Ini tidak usah diperdebatkan ya Pak, macam kali. Memang kalau Imam Syafi'i meletak niat di dalam takbir. An-niyatu muqtarinan bit takbir mahallul qalbi. Niat itu bersamaan takbir letaknya di hati. Tapi kalau nak ikut Ahmad bin Hanbal ya baca niat sebelum. Macam NU itu usolli titik. Nah itu berarti niat diletak sebelum takbir. Tapi Imam Syafi'i tidak ada salah. Ketika sebelum amal terjadi niat, ini belum masuk niat tapi azam. Ngalah angkat takbir misalnya usolli fardhu gam atau meriam lakai orang sembahyang. Maka Imam Syafi'i harus letakkan Allahu Akbar letak niat. Termasuk disepakati Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, an-niyatu muqarrinan bit takbir mahallul qalbi. Niat itu bersamaan dengan takbir tempatnya di hati antara alif dengan ra. Alif lam ha, alif kaf ba. Allahu Akbar. Antara itu. Tetapi realitas mazhab lain yang itu sebelum baca dan dipermasalahkan. Tapi pindah-pindah tidak boleh. Nah, siapa yang mau syarat? Mas Mazhab tadi katanya. Aku nak tanya siapa yang bikin syarat? Mazhab yang muncul di abad-abad mulai abad kedua, abad ketiga. Nah kemudian baru saatnya ini ada syarat, berarti syarat terjadi di abad keempat. Yang baca syarat itu mana lagi? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kemudian al-khamis Allah
yaqtamma fi juz'in min sholati bi muqimin ay biman yusolli sholatan tamma liyadkhulal musafiru mutimah. Jadi kemudian kita masuk kepada bab yang menjelaskan tentang jamak. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan ayyajma'a baina sholati dhuhri wal asri taqdiman wa ta'khiran wa huwa makna qawlihi fi waqti ayyima sya'a ayyajma'a baina sholati maghribi wal isya'i taqdiman wa ta'khiran. Dan dibolehkan untuk seorang musafir, nah ini jamaah ini, mengumpulkan dua sholat antara zuhur dengan asar. Kalau zuhur dikerjakan di waktu asar itu jamak takhir. Tapi kalau asar dikerjakan di waktu zuhur jamak takdim. Itu juga maghrib. Ketika Bapak mengerjakan sholat isya di waktu maghrib, maka itu disebut jamak takdim. Takdim itu maju. Dan kalau misalnya kita mengerjakan sholat maghrib di waktu isya, maka disebut sholat jamak takhir. Jamak takhir. Wa fi waqti ayyi masya'a. Syurutu jam'at takdim. Jadi syarat jamak takdim. Wa syurutu jam'at takdimi thalathatun. Syarat jamak takdim itu ada 3. Al-awwal ayyabda'a bil-zuhri qabla al-asri wa bil-maghribi qabla al-isya'i fa in akasa ka'an bada'a bi asri qabla al-zuhri matalan lam yasih wa yu'iduha ba'daha in arada jama'ah. Ada khusus Pak. Jadi terkhusus jamak takdim syaratnya yang pertama, dia harus sholat pertama dulu. Nah itu. Seandainya jamak takdim asar dengan zuhur, maka yang harus dikerjakan zuhurnya dulu kalau takdim. Ketika Bapak kerja asar dulu maka tidak sah. Nah itu. Di sini disebutkan ya. Fa'in akasa ka'anna bada'a bil asri qabla zuhri masalah lam yasih, maka tidak sah. Wa yu'iduha ba'da in arada jam'ah. Nah setelah itu diulang lagi. Misalnya Bapak tak masuk masjid, sholat jamaah antara maghrib, antara zuhur dengan asar. Ini berarti dikerjakan di waktu zuhur, itu disebut jamaah takdim. Pas tegak Bapak sholat asar dulu, baru sholat zuhur, maka tidak sah asar itu. Setelah sholat zuhur dia diulang kembali kalau memang tidak jamak. Tapi kalau tidak itu terpaksa asar dikerja di waktu asar. Jadi ada beda. Nah kalau takhir tidak perlu syarat monotik, itu tidak perlu. Nah khusus untuk takdim. Nah itu perlu digarisbawahi Pak. Ada beda antara takdim dengan takhir. Nah, kita kan, waktu kita belum tidak makan nasi goreng aja. Mata absen, begelut mendengar. Wa tsani niyatul jam'i awwal sholatil ula bi an taqtarina niyatul jam'i bi taharrumiha wa yastamirru waqtuha ila salat wala yakfi taqdimuha ala tahrim wala ta'khiruha ala salam min al-ula. Jadi niat itu mesti diletak di salat yang pertama antara takbir sampai salam. Artinya kalau kita diniat itu kan aja aku salat zuhur yang salat asar berkumpul dengan dia majmu'an ilaihi asri misalnya. Tetapi kalau seandainya terima mereka betul tadinya langsung ke masjid cara yang di perjalanan atau sholat zuhur, sedangkan
hadir niat dan jamak asar. Maka ketika muncul niat di dalam hati antara takbir sampai ke salam kita ini masih baca. Tapi kalau jadi kan sampai zuhur bawah aja asar kan. Nggak ada cara dia udah ada cara. Nah tapi kalau takhir itu mesti antara misalnya masuk waktu sholat zuhur sampai waktu asar, masuk asar itu mesti ada niat. Jangan lolos baik tinggal zuhur tuh. Bang di jalan, tadi kawan kita ngomong lama masuk zuhur yuk, ayo kita takhir jangan jadi begitu. Tapi mensolong boy ketemu ngasar langsung takhir di waktu zuhur tadi tidak ada niat mentakhirkan zuhur ini, ngecor mulai pecah ubah jadi bodoh. Jadi mesti ada niat untuk mentakhirkan zuhur. Jadi maghrib kondisi darurat sama yang kita kajian sholat maghrib kita jamak takhir dengan isya. Nah itu niat terjadi di dalam waktu maghrib, mulai masuk maghrib sampai akhir. Kalau zuhur bayangkan nanti kumpul asar, mulai jam 12 lewat sampai jam 3 lewat. Tidak sempat berniat lagi ya begitu ya, nah itu kan, tidak sempat berniatnya. Jadi dalam waktu zuhur ada niat di dalam hati kita untuk mengumpulkan dua sholat tersebut. Nah sementara ada yang tidak di itu tanya. Nah, ya praktek pelaksanaannya. Aduh, ujian dikumpul dari Mas. Ini pernah aku ngomong jamaah. Tanpa rakaat sama yang sudah itu di jamaah lah. Nah, dia ada tanya awal tadi. Bahkan dia ada kumpulnya. Nah, bukan saya itu dia untuk kumpul waktu, bukan kumpul sembahyang. Nah, ini lagi dikumpul kan dia sembahyang. Di promo aja di sikap dan sembahyang. Dah baca aja itu, Pak. Jadi bukan dalam arti kamu sholat jamak takdim zuhur dengan asar tak langsung 4 rakaat. Tahiyat awal yaitu rakaat yang keempat, tahiyat akhir jalan bagaimana? Sholatnya sempurna, cuma dikurang, dipendek. Takdim sholat zuhur 2 rakaat salam, karena dia lagi kosor. Di kosor itu hilang 2 rakaat, dapat rukso darurat. Jadi rukso dalam keadaan darurat. Nah kemudian salam tegak lagi baru sholat asar. Hah? Sholat istiqomah. Hah? Misalnya usolli, nah agak rumit ya kan di dalam. Misalnya usolli ya sholat zuhur ya. Usolli fardhu zuhri, majmu'an taqdiman ilaihi asr. Nah, jadi kata-kata itu sengaja aku sholat zuhur dan mengumpulkan asar dengan dia. Nah, jadi majmu'an taqdiman ilaihi asri. Nah, sudah dikumpul, tidak dikosor boleh. Nah, tambah itu kosron 2 rakaat. Lillahi ta'ala Allah. Nah, waktu sholat asar yaitu hadir majmu'an ilaihi. Nah waktu di asar majmu'an ila. Jadi usolli fardhu asri majmu'an takdiman ila. Tidak pakai ilaihi, ila. Saya itu pula kalau mundur. Nah tapi kalau dalam menit ya pakai bahasa Indonesia. Jadi niat dalam hati kesengajaan untuk melaksanakan sholat zuhur dan menjamak asar dengan zuhur. Kalau takdim ketika sholat asarnya niat dalam hati kesengajaan melaksanakan sholat asar yang dikumpulkan dengan zuhur. Jadi tegak siko-siko Pak. Sholatnya itu tegak siko-siko. Kalau maghrib dia tidak baca di kosor. Kalau takdim sholat maghrib dulu 3 rakaat, salam tegak, baru kita melaksanakan sholat isyanya 2 rakaat. Nah kemudian pemakmum tidak baca,
Misal kita masuk ke masjid sampai di mana? Pelekitan lah misalnya kan. Ada uang jamaah sholat zuhur, maka kalau bapak niat kosor tidak baca. Karena sholat bapak ditetap, macam mana hendak keluar? 2 rakaat pas tahiyat awal atau kosor, dan mufarrid, memberontak keluar dari sholat kan. Nah, jangan. Nah, kecuali kalau bapak tidak kosor jamaah bagus. Misalnya bapak tidak sholat itu tidak dikosor jamaah zuhur berarti 4 rakaat sampai di masjid Muara Lakitan wong-wongan tidak sholat jamaah milu lebih abdul. Tapi kalau niat kalau ada kosor dia tidak bisa bermakmum dengan ada. Ngapa sholat ada 8 rakaat sholatnya 2 mesti kosor itu kan. Ya, karena di pas dia tahiyat awal masa niat baru sengaja aku keluar dari sholat imam untuk meluruskan urusanku. Nah, kacau di situ kan. Namanya itu memberontakkan. Nah, kalau jamak beda apa? Nah, makanya disebut sini jamak syai'un qasar syai'un akhar. Jamak berdiri sendiri kosor karena dia punya syarat dewe. Nah, kalau bapak tidak sholat misalnya dalam perjalanan cuma menjamak, ada sholat berjamaah, maka sholat adanya ikut berjamaah lebih afdal. Ketika seandainya waktu takhir, misalnya bapak mengakhirkan zuhur ke asar sampai masjid lagi tanpa dan sholat asar, ikut dulu berjamaah itu. Setelah selesai salam mundur baru kita teruskan melaksanakan zuhur setelahnya. Karena di dalam sholat takhir tidak ada syarat murotib. Tapi kalau takdim syarat murotib. Murotib maksudnya harus zuhur dulu. Kalau kita melaksanakan takdim di maghrib tahan sembahyang isya dulu baru maghrib tidak sah. Isya yang tidak sah, maghrib tetap sah. Nah, tetapi kalau takhir tidak masalah. Nah, kira-kira bisa dipahami, Pak? Hah? Mungkin itu dulu ya. Hah? Ada yang masih nak ditanya? Jadi dia ini jamak takdim dengan takhir mana lebih baik kali ya, tergantung kepentingan kita. Pas kami berangkat setengah 10, nah kan? Berangkat setengah 10. Kira-kira waktu zuhur kan lipat ibi magan kali. Nah, kan? Paham ibi magan kan hutan belantara terus kan. Kira-kira kita ketemu masjid nilai di situ. Lah masuk waktu asar. Nah, pertimbangkan maslahat dan mudarat. Nilai kita cuma cuit pikir pun marah atau kita kebuang kita akan desain. Jadi itu baliknya itu balik ke maslahat mudarat mulai itu. Tapi kalau misalkan sampai berangkat kalau masuk waktu zuhur gede takdim lebih utama. Nah, karena berangkat sekarang sekolah kan itu. Jadi masih sholat kadang nyalain kiri kadang nyalain kanan. Nah, ini jadi masalah kan itu maksudnya kan. Jadi lebih kepada situasi kondisi antara maslahat dan mafsadatnya. Jadi afdalnya itu nyingok situasi maslahat dan mafsadatnya. Mungkin itu baik kira-kira ya. Ini ada titipan doa untuk Arif Wicah sana ya. Wicah Sono bin Nobel Inalongan sedekah sarapan subuh pada pagi ini, dan juga M. Rizky Pramula tugas di Papua. Dua-duanya dia. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah ya rahman ya rahim ya muhibas sayyidin istajib du'ana hasil maqasidana wa maqasidahuma bi hurmati wa bi karamati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Demikian dari kami, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, terus bersama Ustaz Didin Kaliara, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kita manai dan dapat kita laksanakan, terutama pelaksanaan sholat jamaah dan kosong. Selanjutnya